Guys, ngeri banget ini guys. Hari ini udah resmi ya IHSG jatuh lagi. Hari ini tanggal 2 Februari jam 2 siang udah resmi IHSG jatuh di 7.800-an guys. Dan ini belum akan berakhir guys. Namanya juga masih jam 2 siang. Dari 7.800 masih bisa turun lagi. Sesuai dengan prediksi Benix. Karena semua yang terjadi di hari ini hanya berjalan sesuai skenario yang udah gue bikin dari tahun lalu. Termasuk crash di IHSG sesuai dengan video yang gue bikin tepat di tahun 2025. So, lu penasaran gak sih IHSG bakal jatuh sampai sehancur apa? Dan langkah apa yang harus lu ambil sebagai investor di Bursa Efek? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, hari ini udah resmi ya Bursa Efek jatuh lagi di bawah 8.000 dan banyak investor tuh yang terbirit-birit, panik, ketakutan, aneh, konyol bahkan. Kenapa? Karena gue udah berulang kali bilang market crash gara-gara MSCI. Dan ini gue udah ingatin semua investor di Indonesia dari tahun lalu guys. Dari 3 bulan lalu seperti video ini. Jadi kalau dibilang Indonesia bisa tenang-tenang aja, enggak juga. Dalam jangka pendek lu bakal lihat makin banyak nih perusahaan-perusahaan yang listed di MSCI bisa terkoreksi makin nyungsep. Dan dari situ lu bisa lihat guys dari video itu bahwa memang gua aja tahu IHSG ini bakal crash, IHSG bakal diserang sama asing, akan diserang sama MSCI. Dan gua udah yakin saat itu dengan kepemimpinan bursa yang dodol saat itu, pasti si goblok itu nggak ngerti ini harus bagaimana. Bisa jadi malah disengaja. Kenapa? Karena gue aja tahu Indonesia akan diserang, akan dihancurkan. Masa orang-orang itu nggak tahu? Makanya ketika kemarin tuh banyak haters yang bilang, kenapa itu orang resign, direktur OJK, direktur bursa. Wah gawat nih Indonesia bakal hancur. Enggak, gue sebaliknya. Gue bilang bagus. Malah harusnya diperiksa guys. Kenapa? Ya gue aja udah bisa tahu. Market ini crash dari tahun lalu. Akibatnya apa? Hari ini handphone gue bunyi terus guys. Gue gak bisa tidur. Semua orang pengen telepon gue. Ada orang kemarin dari kedutaan, orang dari bursa, orang dari media. Wah panik mereka semua. Benix kok lu bisa tahu sih dari tahun lalu market bakal crash? Ya iyalah kan gue waras guys. Pakai logika aja lah. Yang konyol justru orang-orang yang udah tahu ini tapi gak ambil tindakan apa-apa. Makanya gue sangat setuju bahkan aparat penegak hukum meskipun mereka udah resign harus diperiksa. Kenapa? Karena ekonomi kita hancur. Rugi berapa? Bukan 1-2 triliun. Gila. Orang korupsi 1 miliar aja masuk penjara. Ini kalau negara rugi sampai triliunan guys. Harusnya diperiksa. Kesengajaan. Gua aja bisa tahu dari bertahun-tahun lalu IHSG bakal crash hari ini. Gara-gara MSCI. Kenapa mereka gak tahu? Dan artinya ini kabar buruk gak buat Indonesia guys? By the way, menurut gua enggak. Kenapa? Karena at the end of the day, lu kan investor ya. Lu bukan trader yang percaya candlestick kan. Lu adalah investor. Kalau lu seorang investor, lu melihat market misalkan diskon dari 10.000 diskon ke 5.000. Itu kabar baik atau kabar buruk? Kalau lu investor, lu akan bisa menganalisis, hey IHSG diskon 50%. Harga saham perusahaan gua misalkan nih, lu pegang saham perbankan, apakah diskon juga 50%? Lu harus lihat di situ. Ini bisnisnya masih bagus gak sih? Contoh nih, bukan rekomendasi jual atau beli ya. Lu lihat sahamnya Bank BCA, misalkan turun 50%. Apakah lu akan panik? Lu kan harus lihat juga bisnisnya. Apakah nasabahnya turun? Tadinya 40 juta orang ke 20 juta orang? Kan enggak. Apakah kantor cabangnya banyak yang musnah karena timpa meteor? Kan enggak juga. Bisnisnya tetap jalan. Even MSCI drop 20%, 30%, 50% sekalipun, bisnisnya tetap jalan, tetap bagus, nasabahnya happy, pelayanannya bagus. So what? Apa yang lu harus takutkan? Dan makanya jadi investor tuh lu harus logis. Jangan bodoh, jangan konyol, jangan panik, FOMO. As long as the business that you're investing in masih okay, they're doing fine, malah mungkin tambah bagus bisnisnya, ya buat apa kita takut? Lu kan investor. Makanya kalau investor sejati melihat market crash seperti ini, ketahuilah ini adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk invest. Dan rugi banget kalau nggak invest. Kenapa? Karena banyak penciptaan kekayaan, value creation itu justru terjadi ketika market crash. Ingat apa yang diajarkan oleh Charlie Munger, Warren Buffett, John D. Rockefeller. Apa? The way to make money is to buy when blood is running in the street. Jadi saat paling tepat untuk investasi justru momen-momen seperti ini lagi hujan duit, ini hujan diskon. Dan ketika terjadi hujan diskon, masa lu mau nambung duit-duit yang jatuh, emas yang jatuh, kalau kata Warren Buffett it's raining gold. Masa lu ngumpulinnya pakai sendok, pakai mangkok? Lu ambil ember dong yang gede guys, kolam yang gede. Kenapa? Karena lu mau nampung diskon ini. So apakah ini menakutkan? Apakah ini menyeramkan? Jujur tidak. Justru menurut gue ini peluang. Peluang apa? Peluang bagus
Untuk apa? Pertama, dari segi regulator. Momen bagus untuk transformasi, beres-beres, bersih-bersih. Gue selama ini bertahun-tahun menyuarakan harus direformasi yang namanya OJK sama bursa itu. Harus. Masa perusahaan-perusahaan bodong bisa IPO? Gak jelas, begitu IPO sahamnya nyungsep ke gocap, delisting, aduh kacau gitu loh. Itu kan apa lu gak periksa, apa lu buta, apa jereng lo, buta huruf lu sebetulnya. Masa gak bisa lihat itu? Gue aja udah berkali-kali, ini perusahaan jelek, ini perusahaan gak bagus, kenapa masih bisa listing? Ini kan sebel sih, kayak bocil-bocil aja nih yang mengelola bursa ini. Ini harusnya kan direformasi, makanya gue sangat-sangat seneng ketika dengar kabar mereka semua out. Tapi jangan dihentikan proses hukumnya. Bahkan harus diproses lebih tegas lagi. Kasih contoh yang bagus. Kenapa? Karena kita harus tunjukkan diri kita sama investor asing. Indonesia bisa dipercaya. Indonesia reliable. Bursa kita accountable. Kita transparan sekarang. Maju, bagus. Soal floating MSCI segala macam, ya itu urusan administrasi. Bisa gak dibikin? Sangat-sangat mungkin. Udahlah, mereka juga udah tahu konglo-konglo itu gimana cara bagi-bagi saham itu. Semua pun pakai proxy. 1%, jadi kelihatan kayak floating. Tapi MSCI itu juga nggak bodoh guys, sebetulnya mereka juga udah tahu. Ketika gue bikin video ini dari tahun yang lalu, mereka juga udah tahu kalau ada permainan ini di Indonesia. Tahu mereka. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus hari ini market dibikin crash? Kenapa nggak 7 hari yang lalu? Atau kenapa nggak tanggal 14 Februari pas Valentine? Kenapa harus sekarang? Apakah ini semua ada hubungannya dengan Bank Setan Indonesia? Lu pernah berpikir gak sebetulnya apa yang dilakukan MSCI itu? Gue sih sebetulnya senang ya, tetap gue senang MSCI menciptakan peluang buat kita sekarang terjadi momentum untuk kita reformasi bursa. Itu gue seneng banget, reformasi OJK, gue seneng banget, 1000% setuju. Tapi di belakang layar lu juga harus tahu kepentingan MSCI itu seperti apa. Karena MSCI itu bukan lembaga amal guys. Bukan panti asuhan, bukan yayasan, no. Mereka adalah for profit business. Lu harus cek kepentingannya apa MSCI ini. Dan kalau lu cek siapa sih pemegang sahamnya MSCI, lu akan mengerti bahwa ini semua adalah settingan, rekayasa yang memang dibikin, pintu masuknya ada, diciptakan dengan apa kebodohan para bos-bos kita di bursa. Mereka yang menciptakan peluang masuk ini, kesengajaan ini, supaya ada kasus belly, supaya ada logical reasoning buat MSCI menjatuhkan sanksi ke negara berkembang seperti Indonesia. Tapi kenapa momennya harus sekarang? Karena ada hubungannya dengan Bank Setan Indonesia. Mereka gak suka asing. Mesin cetak duit mereka kita ganggu. Selama ini mereka enak-enak aja duduk-duduk gedein pantat, terima duit dari negara-negara berkembang. World Bank, IMF, dan para pemiliknya. Pemilik bank-bank dunia besar itu. Lu pernah sadar gak sih? Selama ini kita dibilang, woi yang namanya bank sentral harus independen. Kenapa harus independen? Ya lu lihat dong di Amerika. Amerika jadi kaya raya karena bank sentral independen. Enggak. Siapa yang kaya raya? Orang di Amerika itu banyak banget yang tinggal di kolong jembatan, di pinggir sungai, di pinggir jalan. Enggak. Yang kaya raya siapa? Bankernya. Dan kalau lu lihat The Fed di Amerika, bank sentralnya siapa yang punya? Pemilik The Fed sama pemilik MSCI sama. Lu pernah bertanya-tanya enggak? Ini semua awalnya dari mana kita dihancurkan sama MSCI? Apakah ini sebuah serangan terstruktur? Iya. Karena MSCI sudah pernah melakukan yang sama di negara-negara berkembang. Ada Argentina, ada Yunani, dan ada banyak negara lainnya. Dia pun udah coba lakukan, hancurkan Cina juga. Nggak bisa. Kenapa? Karena Cina tutup. Bank sentralnya setia sama negara. Bank sentralnya ada di bawah struktur Partai Komunis Cina. Nggak bisa diintervensi sama asing. Negara belok kanan, dia belok kanan. Negara belok kiri, dia belok kiri. Selesai itu barang. Tumbuh ekonominya, iya. Maju, jadi negara maju, iya. Begitupun Vietnam. Nah ketika Indonesia mau lakukan yang sama, kita juga mau jadi negara maju. Apa yang terjadi? Para penguasa di langit itu marah. Mesin cetak uang dia di Indonesia terganggu. Bisnis mereka duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki dapat duit. Lu pernah bertanya gak? Kenapa harus begitu? Dan kalau lu lihat, kita yang sama ini diajarin bank sentral harus independen. Lihat itu The Fed independen. Lu gak pernah bertanya apa? Pemilik The Fed itu siapa? Ternyata pemilik The Fed sama dengan pemilik MSCI. Lu pernah sadar gak sih ini semua? Ini semua udah settingan kalau lu seorang investor. Kalau gue melihat di media banyak orang yang culun-culun ya. Orang-orang blow on, ya kita harus bikin begini floating apa segala macam. Aduh, itu casing guys. Ketika gue ditelepon di salah satu investor besar di Singapura. Benix, gue nonton video lu yang tahun lalu. Kalau bisa tahu MSCI bakal nyerang Indonesia tahun ini. Kuartal 1. Persis market crash. Simple. Apa yang lu lihat di depan mata beda dengan apa yang terjadi di belakang layar guys. Kalau lu lihat MSCI memang dia masuk kita. Dia serang kita secara administratif. Wajar, bagus, gue pun kesel. Perusahaan-perusahaan yang sebetulnya floatingnya gak nyampe 10%, ngaku-ngaku perusahaan publik, terbuka bisa dibeli sama semua orang sahamnya. Faktanya enggak, dikontrol dengan sedikit orang, sedikit keluarga. And that's not healthy, gak bagus. Ujung-ujungnya apa? Kita punya perusahaan dengan PER 400, kan gila PI 400 berarti 400 tahun baru balik modal. Ini perusahaan lebih hebat kah dibanding Nvidia? Lebih canggih gitu dibanding Tesla? Apa dia nyiptain obat kanker? Gua rasa enggak. Apa dia bisa ngehidupin orang mati? Gua rasa juga enggak. Jadi apa yang diciptakan
meninggalkan perusahaan ini? Nggak ada. Tapi kenapa bisa PI 400? Ibaratnya lu invest 400 tahun lagi baru balik modal. Masuk akal nggak? Enggak. Ya mereka juga mikir. Bule-bule itu gak goblok-goblok amat guys. Dia juga mikir dan mereka pun udah tahu. Tapi mereka looking for the right moment untuk apa? Hancurin kita. Ingat guys, sama seperti George Soros. George Soros bisa ngaduk-ngaduk di negara-negara berkembang. Cap kaki 5, Thailand diobok-obok. Indonesia 98 diobok-obok. Bisa, kenapa? Institusinya lemah. Korupnya banyak. Gampang buat diserang, buat dihancurkan. Kalau dalam konteks saham ya negara kita kayak saham gorengan. Gampang diaduk-aduk. Saat itu. Nah kita sekarang mau bikin ini jadi lebih baik. Makanya gue sangat senang ketika dengar bursa mau direformasi, OJK diperbaikin, harus wajib harga mati. Dan ini right moment. Tapi tetap aja lu harus bertanya-tanya kenapa momennya sekarang. Dan kenapa Benix bisa tahu ya apa yang akan dilakukan MSCI. Dan video ini sebetulnya dibikin, ditujukan bukan buat lu. Udah tahu dong video ini dibikin buat siapa. Kenapa? Lu harus bertanya-tanya. Kenapa Benix bisa tahu dari tahun 2025? Karena kalau lu lihat, good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Kenapa Benix bisa tahu dari tahun 2025? Karena kalau lu lihat, pemilik bank sentral itu adalah JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, bank-bank besar. Tapi lu pernah bertanya juga nggak siapa di belakang bank-bank besar itu? Ternyata ada State Street, BlackRock, Vanguard, yang mereka semua adalah pemilik MSCI. Dan lu pernah bertanya nggak siapa sebetulnya di belakang mereka? That's the invisible hands. Orang-orang yang pengen menciptakan perang dunia 3, rela lakukan segala cara, membunuh orang, culik orang, makan orang, supaya tetap berkuasa di sana. Dan ini yang harus kita lawan bersama guys. Peperangannya nggak mudah, karena nggak terlihat, tapi dampaknya terasa. Duit di kantong lu makin tipis. Pejabat-pejabat lu diajarin jadi korup, memperkaya mereka. Lu cuma dipanen tiap hari, memperkaya mereka. Kenapa? Karena lu disuruh bayar pajak. Lu bayar pajak ke negara, bagus. Pakai buat bangun sekolah, bangun jembatan, perbaikin jalan, bagus. Ada sisa duit, diinvest ke bank. 200 triliun, Himbara, Sepurbaya. Keracurin kreditnya itu, kasih. Ternyata enggak, melacurkan diri mereka. Duitnya ditaruh ke atas, ditabung ke bank sentral. Hah, goblok. Terus bayarnya pakai apa itu bunganya? Pakai duit lu juga. Pernah pikir gak lu? Terus siapa ujungnya yang menikmati sesemua kekayaan kita itu? Ya orang-orang yang ada di belakang semua ini. Di belakang The Fed, di belakang JP Morgan, di belakang BlackRock. Dan ini yang sedang dilawan sama negara. Dan negara harus siap. Bahwa apa? Sangat mudah buat Benix memprediksi MSCI akan menghancurkan Indonesia di belakang layar. Dan sebetulnya sangat mudah juga mitigasinya. Ya kita tinggal lakukan apa yang mereka minta. Mereka mau minta transparansi, kasih. Mereka minta floating, tambah floating. Apalagi lu minta, semua kasih. Itu cuma masalah administrasi. Bisa gak kita selesaikan? Bisa. Dan harus bisa kita selesaikan. Tapi ada yang jauh lebih penting. Apa? Di belakangnya. Itu cuma casing MSCI. Seperti yang mereka lakukan ketika menghancurkan Yunani. Mata uangnya dihancurkan. Ketika mata uangnya dihancurkan, harga sebuah perusahaan jadi diskon. Tapi tidak cukup mata uangnya dihancurkan. Bursa efeknya juga dihancurkan. Dapat diskon 2 kali. Sehingga perusahaan-perusahaan barat, perusahaan-perusahaan Amerika, Jerman bisa masuk membeli aset-aset strategik di Yunani dengan harga diskon. Ngeri guys. Permainannya ngeri nih. Dan kalau teman-teman paham, pasti udah tahu
sebetulnya pemilik MSCI itu lagi ngincer apa sih di Indonesia sehingga kita diobok-obok at this moment. Kenapa mereka nggak mau nunggu di bulan Februari atau di bulan Maret? Kenapa harus sekarang? Persis, betul yang lu bilang. Karena ada yang lagi dia incer nih, emitennya. Pernah pikir nggak lu? Perusahaan apa yang sebegitu diinginkan sama para penghisap darah ini? Karena begitu strategik. Adanya cuma di Indonesia. Kualitasnya nomor wahid. Dan lu harus hati-hati. Kalau lu pemilik emiten tersebut, lu lagi diincer. Ya ini pintu masuknya. Sama seperti Jerman, pengen banget menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis di Yunani. Pengen banget menguasai bandara-bandara di Yunani. Kenapa? Karena dengan itu mereka bisa mengontrol arus informasi lalu lintas di Turki, Laut Mati, terusan Suez. Wajib mereka kuasain itu. Terus yang di Indonesia gimana guys? Anyway, lu udah tahu dong maksud video ini dibikin apa. Tapi yang lebih penting lagi, sampai kapan IHSG bakal jatuh? Gue udah ramalkan juga, udah dari jauh-jauh hari guys. Ada 2 skenario di mana IHSG ini masih akan terjadi foreign outflow. Skenario pertama adalah outflow sampai 36,9 triliun. Udah gue hitung, gak usah ribet lu. Dan kalau pemerintah bertele-tele, lambat, pemimpin yang baru gak paham soal ini, bisa jadi kita kena sanksi lagi di bulan Mei 2026. Kalau si tolol-tolol itu gak ngerti apa yang diinginkan oleh MSCI. Ingat loh, yang diinginkan. Bukan yang diucapkan. Diinginkan berarti ada di belakang guys. Kalau mereka tidak bisa kabulkan, even Indonesia memenuhi persyaratan MSCI, belum tentu Indonesia diloloskan. Even Indonesia sudah memenuhi persyaratan MSCI. Ingat ini para penghisap darah ini. Brutal guys, sadis. Dan kalau kita tidak berhasil memuaskan dahaga mereka, skenario 2 yang akan terjadi, apa? Outflow sampai 130 triliun guys. Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan? Lu udah tahu dong apa yang lu harus lakukan? Ya betul, lu pemilik perusahaan itu. Kenapa? Karena satu yang jelas ya guys, sampai hari ini foreign sale di bursa kita itu jumlahnya masih kecil, masih di bawah 10 triliun. Jadi masih kode-kode tipis-tipis nih. Tipis-tipis sampai ketemu target di skenario pertama Benix, outflow di 36,9 triliun. Ngerti ya guys? Tapi apakah artinya investasi di Indonesia jelek? Enggak, tetap tidak. Tetap yang namanya investasi di negara berkembang itu bagus. Apalagi ke Indonesia peluangnya juga masih banyak dan bakal bertumbuh. Dan gue pun sangat-sangat yakin IHSG bakal balik lagi ke 9.000 gampang. Bahkan gue yakin bisa 10.000 sebelum tahun ini berakhir. Sangat yakin gue. Ya asal apa? Ya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap konsisten. Bahkan mungkin tahun ini bisa di atas 6%. Kita bisa nurunin suku bunga kita, gak akan tercapai kalau masih ada orang-orang IMF di sana. Dan yang paling penting apa? Indonesia harus stabil guys. Politik kita harus stabil. Jadi di sini pesan gue juga buat Presiden Prabowo harus lebih hati-hati nih dalam melangkah di sini. Karena yang sedang mereka incer bukan apa yang ada di depan mata guys, tapi apa yang ada di belakang. Memenuhi persyaratan MSCI sangat gampang, cuma administratif. Tapi keinginan di belakang layar. Lu setuju gak kalau kita bahas di video selanjutnya? Sampai kapan drama ini berakhir? Dan emiten apa yang sebetulnya diincar sama MSCI dan dia sangat ingin hancurkan supaya dia bisa beli di harga diskon? Emitennya lagi lakukan perlawanan gue lihat nih dalam 3 hari terakhir. Penasaran gak guys? Kalau lu setuju kita bahas lebih detail. Peperangan Indonesia melawan The Invisible Hands yang ganas sekali. Yang Donald Trump aja gak bisa menang melawan dia. Lu setuju gak kita bahas di video selanjutnya? Kalau lu setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita akan bahas lebih detail tentang misteri di belakang MSCI. Segera like video ini sebanyak-banyaknya dan segera komen juga pandanganmu gimana terkait MSCI ini. Apakah kejatuhan akan terus berlangsung atau ini udah menjadi kejatuhan terakhir dari IHSG? By the way guys, dengan kehancuran bursa sampai ke 7.000-an rupiah, itu bikin lu tambah takut gak sih buat investasi di Indonesia? Atau justru malah bikin lu seneng? Karena banyak orang yang tebar fir nih, apalagi gara-gara diganti manajemen bursa. Kok serentak resign tuh. Orang dari OJK, orang dari Bursa Efek. Ada yang bilang ini kabar buruk nih buat Indonesia. Lu setuju gak sih dengan mereka? Kalau menurut gua, ini justru kabar baik sih. Kenapa? Karena inilah momennya kita buat mereformasi mereka-mereka ini. Organisasi kita ini, OJK, Bursa Efek diperbaiki supaya jadi lebih bagus lagi guys. Justru ini momentum yang baik. Dan kalau lu investor, lu pasti seneng juga dengan kabar ini, ya kan? Tapi gue bingung loh, kenapa ya di luar banyak yang menyebarkan ketakutan terkait serangan MSCI ini. Nah tapi kalau teman-teman gimana? Lu tambah optimis, tambah seneng atau justru sepakat sama mereka? Ini kabar buruk buat bursa. Kalau gue sih, ini kabar baik justru untuk bursa saham yang ada di Indonesia. Karena ingat guys, buy when there is blood in the street. Justru ini momen-momen yang menarik buat kita pilih-pilih saham mana yang lagi diskon. Nah kalau menurut lu gimana guys? MSCI menyerang Bursa Efek Indonesia, kabar baik apa kabar buruk? Apalagi menurut gue kabar baik. Dan gue sangat yakin ya Bursa Efek kita itu bakal segera ke angka 10.000 rupiah. Nah menurut teman-teman gimana?
Menurut kalian Bursa Efek Indonesia bisa Rp10.000 kapan? Tahun 2026 atau tahun 2027? Sharing dong alasan kalian apa? Karena targetnya Benix masih jauh, skenario 1 itu harusnya di sekitar 36 triliun. Skenario 1. Ini masih kode-kode genit dari The Invisible Hands, penguasa di belakang MSCI. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.